Setiap cerita, setiap jiwa bersama Ave Maria. Halo Putra Putri Maria, kita ketemu lagi di podcast Ave Maria, A Love of Maria. Saat ini kita beruntung sekali bisa ketemu dengan narasumber yang dari Yogyakarta. Dan spesial sekali pada kesempatan ini, terima kasih Suster Agnes. Apa kabar Suster? Kabarnya luar biasa. Kabar baik. Suster, terima kasih loh untuk waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan Putra Putri Maria, saat ini kita lagi ada di Biara Ursulin ya. Kebetulan Suster saat ini lagi nginep di sini dan akan memberikan retret untuk para romo dan para suster. Nanti kita akan kasih lihat tempatnya seperti apa, indah sekali. Suster, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya senang berada di tempat ini ya. Banyak pohon, hening, bisa rileks ya, dan menikmati Alam ya. alam Iya, luar biasa. Kita jarang-jarang kan kita di outdoor gini ya. Suster. ya. Suster, kalau boleh tahu kan Suster tuh Suster Agnes FCJ ya. Boleh cerita sedikit Suster kalau Ordo FCJ itu apa? Ordo FCJ itu singkatan dari Faithful Companions of Jesus. Faithful Companion of Jesus. Oke. Itu artinya sahabat setia Yesus yang spiritualitasnya sama dengan romo-romo Yesuit, spiritualitas Ignasia. Oh, Ignasia, ya. Oke, lalu Suster tuh kan Suster juga ada YouTube-nya loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau belajar meditasi dan berkesadaran, juga berkomunikasi, Suster ini ahlinya, kita bisa banyak belajar. Suster boleh cerita dikit dong mengenai, Suster kan ada komunitas apa? Sarasvita ya? Sarasvita. Boleh cerita, Suster? Sarasvita itu adalah tempat retret di Jogja, dekat Pakuan Mall, ya. Terus di pojok Jalan Kejayaan dan itu di sana ada tempat untuk retret pribadi, dan juga kalau ada yang mau sewa aula juga silahkan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan di Sarasvita itu dimiliki oleh para suster FCJ sebagai bagian kerasulan kami, yaitu memberi bimbingan rohani, memberi pendampingan pribadi, ataupun kegiatan-kegiatan yang meningkatkan spiritualitas dan pengembangan diri. Ya, self-improvement ya. Betul. Ya. Berarti posisinya agak di kota ya, berarti kalau dekat Pakuan ya. Ya, betul. Oh, oke. Nanti kapan-kapan kayaknya asik juga nih bisa retret ke Jogja ya. Buat teman-teman yang di Jogja, kalian beruntung bisa dekat sama Suster. Ada website-nya, silakan lihat di website. Website-nya apa Suster? Sarasvita FCJ kalau nggak salah. Sarasvita FCJ. Ada Instagram-nya juga ya? IG, bisa lihat ada juga. Facebook, silakan. Oke, Suster, ngobrol-ngobrol nih. Suster kan pasti ada pengalaman pribadi ini dengan Bunda Maria. Suster boleh cerita dong gimana pengalamannya? Oke. Pengalaman pribadi saya, Bunda Maria bagi saya itu sangat menginspirasi ya. Yang paling menginspirasi adalah Maria itu berani menjawab ya atas panggilan kita. Ya. Dia kan masih muda, terus datang malaikat mengatakan kamu akan mengandung dari Roh itu, sedangkan mempunyai anak dan dinamakan Yesus. Ya, dia shock kan karena dia belum menikah. Masih belasan kan? Iya, belum menikah, masih tunangan. Bayangin aja ya, sekarang aja ya, kalau udah menikah, hamil aja udah disikirkan, apalagi zaman itu ya. Iya, betul. Tapi dia jadi bingung juga, kok bisa ya gitu ya. Bingung, tapi dia merasa bahwa itu adalah panggilan Allah.
Bayangin aja ya, apa benar itu malaikat atau roh jahat kan? Ya. Tapi dia hebat, dia itu menurut saya punya spiritualitas tinggi sehingga dia percaya itu dari roh Tuhan. Hmm. Jadi kayak nggak perlu discernment gitu ya, Nggak Suster. perlu discernment, hanya dia sudah biasa dekat dengan Tuhan, dia tahu ini dari Allah. Oh iya, dia udah langsung terkoneksi gitu kayaknya ya. Betul, itu hebat. Spiritualitas dia itu tinggi. Menurut saya tinggi ya. Kalau udah dekat sama Tuhan tuh energinya tinggi gitu. Iya. Mas. Kalau jauh sama Tuhan tuh energinya rendah, sakit hatian itu loh. Nah, dia tangkep ya. Bayangin aja ya, kalau kamu dipanggil terus eh, melakukan sesuatu yang bertentangan dari keluarga. Seperti saya ya, saya kan eh, terpanggil jadi suster, lulus kuliah di sana Tegang. Dan di keluarga saya yang dianggap paling sukses. Saya merasa menjadi suster itu adalah panggilan yang paling efektif buat saya. Kata saya ingin jadi guru, tapi guru seluruh dunia gitu. Ke Afrika, ke tempat-tempat nah, saya mau jadi suster. Saya suka jadi. Tapi ketika saya minta izin dari bapak saya malah diusir. Oh, gak boleh. Kalau nggak mau, gak boleh. Gak boleh jadi Kan nggak suster. boleh jadi suster ya. Oh, itu Tapi usia ya berapa, Suster? usia 23 ya. Oh, 23. Ya. Ya itu saya ingat Maria. Maria aja berat. Saya enggak ya. Setia bang. Karena memang saya merasa itu suster daripada jadi yang lain ya. Iya. Saya ya terbuka berkeluarga, tapi saya melihat saya lebih gembira, lebih bahagia. Ya akhirnya saya disingkirkan di luar. Oh, saya ngobrol aja sama Maria. Maria, lu berani, gue berani tuh. Karena terinspirasi Bunda Maria. Lu bisa, gua bisa. Gak apa-apa deh. Ya sedih juga sih akhirnya nggak diakui ya jadi anak gitu ya. Saya sampai nangis seminggu itu. Seminggu nangis. Iya. Terus akhirnya saya itu sudah jadi suster, nangis seminggu. Lalu saya akhirnya saya diterapi. Ya rasanya itu kalau tidak disetujui orang tua itu rasanya seperti dan diusir ya. Rasanya itu seperti gak punya orang tua lagi, gak bisa pulang ya. Iya. Mau pulang, mau liburan, yang lainnya pulang keluarga, saya enggak. Oh, jadi merasa sendiri kali ya, Suster. Oh iya, sendiri Wah. banget. Iya, ya. Tapi karena Suster terinspirasi Bunda Maria, jadi Suster berani itu ya. Berani. Jadi karena ya saya dibimbing ya, bimbingan rohani selama kuliah di sana terdata roba-robanya Yesus. Saya pilih jadi suster-suster sahabat setia Yesus karena seperti Romo Yesus. Saya terpanggil memang ingin spiritualitasnya seperti Romo Yesus. Saya bikin dan saya dibimbing 5 tahun. Ya, dan saya retret, lalu saya merasa, iya. Si Maria bisa jadi dia retret dulu kali ya. Dia kayaknya retretnya langsung ya. Retretnya langsung sama Tuhan. Tuhan langsung Roh Kudus menerangi, udah malaikat menemani. Iya, saya punya pembimbing rohani sejak SMP terus sampai kuliah ditemani ya. Jadi saya yakin dia sendiri jadi suster. Tapi ya nggak nyangka resikonya kayak gitu ya. Oh iya. Saya pasrah, lalu ya sedih. Syukurlah setia, akhirnya 10 tahun baru diterima sama keluarga saya. Oh. Mereka bahagia sekarang ya. Suster, boleh dong cerita ketika Suster menyampaikan keinginan Suster ke orang tua ingin jadi suster kan pada saat itu, bagaimana Suster yakin bahwa ini adalah panggilan menjadi suster? Yakinnya pertama itu saya suka ngajar. Oke. Yang kedua ketika pacaran. Oh, udah pernah pacaran juga ya berarti ya? Pacarnya berapa ya? Wih. Boleh juga nih. Bisa dihitung ya. Berarti udah ada pengalaman. Iyalah. Terus bayangin, aduh kalau dia jadi suami saya, kok
Gak enak. Itu catat tanda-tanda panggilan ya. Oh, Saya suka mengajar, saya suka menolong orang, saya suka mendampingi anak-anak, keluarga gitu ya. Saya bayangin kalau saya punya suami, nanti ada bapak-bapak datang ke saya bimbingan gitu ya. Suami Jealous. saya ntar cemburu. iya, jealous. Atau ada anak, aku mau cinta mereka. Anak saya cemburu. Kayaknya enggak deh. Ya udahlah gitu. Itu pertama ya. Terus yang kedua, waktu saya petasi sedikit-sedikit saya bilang, Pak, saya mau jadi suster. Waktu itu SMA. Terus kata bapak saya, kuliah dulu deh. Oh ya udah, kuliah. Kuliah itu jatuh cintanya banyak tuh di situ. Laris manis. Ya kan saya cantik. Iya dong. Pinter lagi. Kembang. No wonder dipilih Tuhan. Kata Tuhan, sayang, ini sayang. Iya benar. Buat gue aja. Iya dong. Yesus. Daripada dikasih ke laki, buat gue aja. Iya betul. Milik gereja kan Iya. jadi milik umum. Milik bersama. Ya, daripada 1-2 orang kan. Itu Betul. jadi pemurnian. Terus yang kedua, saya semakin juga dalam. Kenapa sih saya jadi susah? Kenapa sih? Lalu ya itu ya. Saya selama kuliah gitu saya mendalami spiritualitas Ignatian. Saya banyak Iya. dan banyak lebih dewasa. Saya hanya pikir kalau aku mengikuti spiritualitas ini aku lebih sukses daripada berkeluarga. Ini langsung itu salah dia betul. Iya. Jadi yakin ya saya tetap. Iya. Tapi memang mungkin karena diberi rahmat khusus sehingga pandangannya itu udah beda ya. Khususnya kayaknya lebih ngapain gue di ini sanksi. Sedangkan kan kalau yang lain memilihnya, gue pengen go one and only sama dia gitu kan. Yang kalau yang memilih menikah mungkin begitu kan. Pengen hidupnya cuma sama dia. Kalau suster kan ingin malah membagikan diri untuk orang banyak gitu kan. Dia alamiah saya ya. Iya. Alamiah saya itu bagusnya dimiliki banyak orang. Iya. Gimana Pak? Kasih Beda. rahmat khusus beda, memang beda. Setiap orang beda. Iya, iya. Alamiahnya beda. Panggilannya ya. Lalu suster kalau dalam kehidupan sekarang sehari-hari gimana? Maksudnya kayak kan tentu suster memilih Ignatian ya. Boleh cerita sedikit tuh kan spiritualitas tuh macam-macam ya. Betul. Kalau Ignatian tuh bagaimana sih? Spiritualitas Ignatian itu lebih banyaknya membantu kita latihan rohani. Latihan rohani artinya meningkatkan, merawat rohani kita. Caranya pertama misalnya tiap hari ada eksamen. Eksamen itu memeriksakan diri. Refleksi tiap hari kalau di Ignatian ya. Lalu yang kedua discernment, perbedaan roh. Eksamen itu membantu. Pembedaan roh artinya membedakan dalam batin kita ini gerakan dari roh baik atau dari roh jahat. Oh, iya. Ini lewat eksamen kita ngerasa. Ya tadi ya Maria ya. Dia karena energi frekuensinya tinggi ya dia ngerasa ini suara Tuhan. Kalau di Ignatian itu diajari ini suara Tuhan, ini suara ego, ini suara roh jahat lewat ego kita gitu. Roh jahat bisa masuk lewat ego kita. Ya, misalnya ego kita ambisi, misalnya pengen nomor 1, itu roh jahat. Oh, iya benar. Atau kita orangnya pekerja keras, ya. Kalau kita orangnya baik, roh jahat masuk seperti musang berbulu ayam gitu. Domba berbulu serigala. Ya. Serigala berbulu domba. Ya, benar. Jadi misalnya kita orangnya kerja keras gitu ya. Terus roh jahat tuh bilang, iya kerja keras, nggak usah istirahat. Kamu kan anak yang baik, suka menolong. Gitu. Nah kita yang karena diajari, lalu kita bisa ngelihat, jadi suara roh jahat. Karena kita jadi nggak punya istirahat, nggak punya waktu untuk doa, nggak punya waktu untuk memeriksa diri, ya
terlalu sibuk ya, Sibuk. waktunya habis untuk kegiatan gitu. Kan dilihat orang kita berbuat kegiatan, produktif, melayani, kan bagus di mata orang, tapi di mata diri sendiri kan hidup gak seimbang. Ah, iya iya iya. Iya sih banyak ya kayak pelayan-pelayan aktivis-aktivis juga kan ibaratnya ya itu gitu. Waktunya habis untuk melayani, jadi kurang waktu untuk diri sendiri ya. Nah, Oh itu berarti di caranya roh jahat menungganginya dari situ. Terkesannya baik ya. Kesannya baik, tapi sebetulnya merugikan diri sendiri. Yang kedua itu yang banyak orang jatuh adalah namanya berkorban. Berkorban. Ya, misalnya saya pembimbing rohani ya, kan banyak ya pengen bimbingan rohani sama saya. Terus mentalitas berkorban itu nggak enak kalau bilang tidak. Oh iya iya iya. Iya. Sulit berkata no gitu. Udahlah berkorban lah. Lalu menginterpretasi berkorban itu tanda cinta, tapi bisa jadi kita jadi hancur. Itu sama kayak people pleasure ya? Ya. Iya, iya, Pak. Belakangnya people pleasure kan Bisa menyenangkan orang lain. Gak enakan jadinya kalau bilang enggak. Itu roh jahat tuh kayak gitu. Masukin ke situ. Itu apakah ada dari luka, Sister? Bisa juga. Nah, roh jahat itu masuk ke luka-luka kita. Ah, iya. Iya sih. Itulah gunanya kita harus belajar discernment gitu ya. Discernment, eksamen, tiap hari ngerasain. Kapan saya jatuh, kapan saya bangkit. Kalau bangkit bersyukur, kalau bertumbuh bersyukur, kalau jatuh minta maaf. Tapi kesadarannya itu munculnya gimana ya, Sister? Maksudnya apakah dari orang yang melihat, misalnya ngasih tahu kamu tuh terlalu sibuk deh gitu ya, atau gimana? Atau muncul dari diri sendiri? Nah, ini juga kelebihan dari spiritualitas Ignatia. Dianjurkan kalau Sister hidupnya adalah selalu ada pembimbing rohani. Oh iya, ada yang mendampingi gitu ya. Ada yang saya punya pembimbing rohani, semua Sister tapi kerja pembimbing rohani. Yang kalau yang masih muda sebulan sekali, kalau seperti saya 2 bulan, pasti ada pembimbing rohani. Itu kayak jadi interview, ngobrol gitu. Saya cerita perjalanan rohani saya, progresnya gimana, pertemuan dengan Tuhan seperti apa. Kalau saya karena melayani, membawa Tuhannya bagaimana. Berarti sebetulnya setiap dari kita juga perlu ya, Sister, supaya kita bisa tahu gitu, ini teh on the right track atau enggak gitu ya. Benar, penting supaya ada bantu. Saya pembimbing rohani, ya maaf ya, saya terbatas pelayanannya, jadi saya melayani para pendeta dan biarawan-biarawan. Karena waktu saya terbatas. Jadi sebagai pembimbing rohani, saya mendengarkan. Biasanya bimbingan 1 jam, 45 menit saya dengerin gitu. Lalu saya tanya, dari cerita itu Tuhannya di mana? Kamu temuin Tuhan di mana? Nah, spiritualitas Ignatia, salah satu ciri khasnya adalah menemukan Tuhan dalam segala hal. Seperti ini kita ngobrol, kita tentang Tuhan. Dan hebatnya Maria adalah, dia panggilannya adalah menghadirkan Yesus di dunia. Ya. Hadirkan Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk seperti Maria menghadirkan. Dalam sehari-hari juga kepada orang-orang sekeliling kita ya. Betul. Itu panggilan seperti Maria. Iya. Setia. Maria itu yang saya suka juga adalah dia itu bisa melepaskan peran jadi ibu. Melepaskan peran jadi ibu maksudnya gimana? Waktu dia ngunjungin Yesus, lalu Yesus bilang, siapa ibuku, siapa anak saudaraku? Ya. Hanya mereka yang mengikuti sabda Allah, menghidupinya, melaksanakan. Itulah ibu dan kata saudaraku, kata Yesus kan ya. Jadi Maria melepas biologisnya, dia menjadi ibu spiritual. Iya sih, kalau Maria posesif, Iya, sakit hati. lu anak gue gitu kan. Iya. Iya betul juga ya, Suster. Pada saat itu ya Bunda Maria ya
Ikhlas. Ya. ikhlas. Karena dia Dia tahu tahu sih ya, dia bahwa lebih tinggi, Mm-mm. nggak terpaku pada ada anak ini biologis, aja. Iya. anak biologis, Iya. tapi dia lebih tinggi lagi. Iya, sebagai ibu spiritual. Apakah kita juga sebagai ibu harus seperti itu kepada Iya, anak-anak kita? perjalanannya seperti itu. Oh, iya, Nanti iya. kalau anak udah besar, jadi ibu spiritual, kayak seperti pembimbing rohani. Bukan hanya untuk anak kandung, tapi juga mungkin anak-anak yang kita temui ya. Betul. Jadi ibu spiritual itu apa ya? Mendengar. Seperti Maria mendengar. Oh, Tuhan di mana di situ? Kan aja. Begitu aja. Begitu aja beratnya. Nah, Iya, di mana di situ? Oh, Tuhannya di sini sini. Oh, oke. Terus gak usah nasihati, dengerin. Jadi kita tanyakan, menurut kamu dari apa kamu alami, Tuhannya dari mana gitu ya? Iya, udah. Iya ya. Gitu. Maria tuh seperti itu hebat. Terus yang paling hebat adalah ketika Yesus misinya kan membawa cinta. Iya. Karena dia membawa cinta itu ada healing. Iya. Kalau kita membawa cinta pasti ada healing, ya. Lalu jadi banyak orang senang sama Yesus. Tapi orang-orang berkuasa benci sama Yesus. Iya. Iya. Akhirnya Yesus di senariokan supaya dia disalib. Iya. Sehingga disalib. Iya. Maria tuh hebat. Nemenin. Iya. Nemenin. Kita jalan sekali. Iya. Dia menemani anaknya Yesus yang kelaku. Pada saat itu. Iya. Banyak orang tuh deketinnya menemani orang kalau sukses. Kalau hebat, kalau populer. Ini Yesus pada zaman ini. Dia dianggap kriminal. Iya. Hancur, dia nggak bisa apa-apa, dipukulin dia begini. Tapi Maria tahu ini. Dia nggak ngerti banyak sih. Dia nggak tahu kok bisa ya anak Allah sampai hancur-hancuran. Tapi dia setia, dia percaya bahwa ini anak-anak. Dia temenin. Terus dia percaya. Dia hancur kan. Ini anakku dihancur-hancurin dia. Terus dia gendong. Dia bayangin. Tapi dia percaya. Ini Tuhan karyanya seperti ini gitu loh. Imannya itu loh. Di kacamata dunia ini hancur-hancuran. Tapi di kacamata iman dia sepertinya percaya ini bagian dari keselamatan telah. Agak marah ya. Iya dia. Nah itu yang menurut saya ya. Maria itu sangat feminin, sangat feminis. Orang feminis itu adalah mempunyai energi feminin yang kapasitasnya nerima apa adanya. Oh iya. Itu energi feminin. Itu energi feminin merawat, menerima apa adanya, pasrah. Itu energi feminin. Energi maskulinnya Maria adalah berani bilang ya. Oh. Iya sih. Maksudnya berarti di dalam pribadi setiap orang itu pasti ada energi maskulin dan feminin. Dan itu memang berarti harus kita mainkan ya. Harus dikembangkan. Sebagai perempuan tidak hanya energi femininnya aja. Sayangnya tuh orang ngelihat Maria yang manis, nadanya lembut gitu ya. Primo yang gitu ya. Maria itu memutuskan secara sadar untuk menerima kenyataan. Itu femininnya dia ya. Femininnya dia keluar aktif di situ ya. Energi maskulinnya adalah ketika dia memutus Dia. Dan itu juga kayaknya ketika mendampingi Yesus jalan salib itu dua-duanya. maskulin Dan menemani itu, merawat itu energi feminin. Energi maskulinnya adalah memutuskan, manage, visioner, itu energi. Itu hebat. Jadi energi feminin tuh nggak pasif, tapi actively pasif. Pasif. Secara aktif memutuskan pasif. Nah itu orang hebat. Oh iya. Oh itu sih memang udah levelnya. Secara actively pasif. Berarti maksudnya dengan sadar bahwa ya tidak buat stay gitu ya, diam, menerima karena tahu diri. Oh iya. Karena kan kadang orang juga malah
Gak bisa diam. Betul. Selalu ingin gerak, Berontak. selalu Kenapa? Anak saya ini apa salahnya? Dia udah buat baik, bla bla bla. Nah, itu orang yang energinya dikawal. Oh, no wonder latihannya meditasi itu ya, Suster. Iya. Karena kan kalau Latihan. meditasi kita dengan sadar diam. Ya, ya. Gak usah ngikuti pikiran. Aduh, belum masak nasi. Aduh, bla bla. Diam aja. Aduh, HP-nya udah habis nih, mau di-charge. Diam aja. Iya. Latihan mengolah. Putra Putri Maria, semoga banyak banget kayaknya yang harus diolah, harus direnungkan dan Betul. dilatih ya, terutama ya, Suster. Tuh, setiap hari latihan rohani namanya. Latihan rohani. Ya. Ya sama seperti mungkin kalau yang teman-teman sekarang mungkin lagi ngetrennya kan nge-gym tuh. Ya. Ya lebih ototnya apa, tapi berarti rohani kita pun harus dilatih seperti itu ya. Betul. Ya, otot rohani, otot emosi perlu dilatih setiap hari. Otot mental ya, dilatih setiap hari. Otot Ini. mental tuh gimana, Suster? Ya tadi ya, diem. Oh, juga. Iya. Terus kalau lagi nunggu, seperti tadi saya nunggu ya. Iya. Terus saya mengamati aja, nggak lihat HP. HP itu bahaya, teman-teman. Oke, coba ceritain, Suster. Bahayanya di mana? Kan sekarang semua ber-HP. HP, tanda-tanda orang udah dikendalikan HP adalah banyak lupa. Oh, banyak lupa. Oke. Berarti bukan karena umur ya? Bukan, banyak lupa dan juga bosan. Oh, iya. Itu tanda orang dikendalikan oleh HP, kecanduan HP. Karena kalau kita lihat HP yang berfungsi adalah pikiran. Oh, iya. Iya sih. Jadi pikirannya kalau terus dipakai karatan otaknya. Oh, iya. Makanya jadi cepat lupa itu ya. Tapi kalau pakai alam sadar itu melihat, dengar, mencium, pakai sensis, panca indera. Jadi pikirannya istirahat. Karena pikirannya istirahat, pikirannya malah jadi jernih dan cerdas. Daya ingatnya kuat. Jadi kalau teman-teman bermeditasi, puasa HP berapa jam, daya ingatnya kembali. Saya jamin. Kira-kira untuk toleransi penggunaan HP sehari itu kira-kira berapa sih, Suster? Berapa jam gitu, berapa ini? Ya, total 1 jam ya. Sehari. Satu sekali scroll atau 1 jam sih, bukannya sehari. Makanya Suster. scrollnya perlu tahu tujuannya apa scrolling. Oke. Tujuannya apa? Ya, kalau mau leisure kan nggak harus lewat HP kan. Iya sih. Nikmati alam itu, menikmati alam, hormon bahagia dari otak keluar, produktif. Kalau melihat HP, hormon stresnya yang keluar, kortisol. Oh, Tuh, yes. lihat alam tuh enak, dia nggak punya penilaian. Kalau lihat HP, banyak penilaian, suka atau tidak suka, sakit hati, gosip. Jadi yang obok-obok itu mental dan emosi. Kasihan kamu, teman-teman, janganlah. Dah. Saya senang lihat anak muda olahraga, berenang. Saya suka berenang, tadi pagi saya berenang. Di gym, paku, enak banget. Ya. Itu, jadi lebih baik kerja fisik. Ngobrol itu hormon bahagia, oksitosin keluar. Ngobrol. Gitu. Sadarilah kalau kita banyak HP, hormon stresnya. Pakai HP memang kalau ada fungsinya. Pesan, kirim pesan. Bukan itu pesannya ya. Jadi kita punya power memilih. Kita itu lihat HP apa. Kita banyak belajar nih ya. Karena memang sekarang tuh kan pasti banyak apa-apa HP, banyak yang kalau alasannya ya memang kerjaannya di ini gitu kan. Tapi ya tanpa sadar malah kita jadi stres. Iya, Hormon stresnya yang ini ya. Ada orang nulis pakai HP, catatan pakai HP, saya memilih ya. Yes. Menulis pakai buku, pakai tangan, kayaknya tradisional tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya dari konteks fisiologi dari diri kita, kalau kita nulis itu badan kita dan pikiran kita dan hati kita jadi satu. Oke. Yes. Terkoneksi ya. Ya. Kira Usahakan seminimal mungkin pakai alat-alat elektronik. Ya, terima kasih Suster.
kita mau belajar deh mengdetoks HP ya istilahnya Iya. tuh kan, detoks HP. Ya, seperti Maria ya, supaya otot emosi dan otot spiritualnya jadi tinggi gitu, frekuensinya lebih kuat, frekuensinya Ya, jadi supaya kita juga semakin memahami apa yang Tuhan inginkan Ya, dalam hidup kita ya. betul. Semakin frekuensinya tinggi, semakin bisa dengar suara. Makin cerdas, makin berinspirasi, makin kreatif, makin sejahtera, makin bahagia. Amin. Ya, seperti teladan kita, Bunda Maria. Baik. Oke, terima kasih Suster untuk waktunya. Putra Putri Maria, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Langit merangkul malam yang gelap, bintang bersinar tak kenal lelah. Dengan hati yang penuh harap, menyanyikan lagu penghormatan. Ave Maria, terangi kami, mengisi hati dengan